Kalau Real Madrid punya Bellingham, Barcelona punya Pedri, King Indo punya El Diam dan bermainlah Ricky Kambuaya. Gila, performa dia semalam itu GG banget ya. Gua sangat-sangat menantikan momen ini di mana akhirnya kakak Ricky dimainkan di pertandingan besar. Gelandang Indonesia yang super underrated, gue bilang ya, jarang banget disorot. Padahal ya, pemain ini punya visi, punya skill, ya, punya ketenangan yang jarang dimiliki gelandang-gelandang Indonesia saat ini, bahkan dunia kali ya. Dan jujur aja, gua masih belum move on sama Trivela dia semalam. Itu kelas dunia banget. Kampret bisa gitu anjing. Kakak Ricky itu terlalu gagah. Kakak Ricky sumpah, itu kalau misalkan dikonversikan gol oleh Eliano, aduh, bakal keren banget itu asli. Pokoknya selamat buat kakak Ricky Kambuaya. Satu pesan saya, kakak Ricky, tetaplah konsisten. Dan kakak Ricky itu adalah bukan sekedar pemain ya. Kakak Ricky itu adalah aset dari Katong di Timur. Kakak Ricky itu adalah mutiara Indonesia Timur. Yes, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Indonesia masterclass, Indonesia fight back. Akhirnya Indonesia bisa dapat 3 poin lagi dan menjaga asalnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0. Gol tunggal Indonesia diciptakan oleh Ole Romani lewat asis yang cantik dari Marcelino Ferdinand. Ole Romani keluar sebagai man of the match dalam pertandingan kali ini. Selain itu, Rizky Ridho juga layak mendapatkan pujian setinggi-tingginya. Dia bertarung hingga menit akhir, bahkan saat kakinya cedera sampai jalannya pincang. Begitu juga dengan Jaizes dan Jusa. Trio center back ini amazing guys. Clean sheet. Joey Pelupesi juga melakukan debut yang impresif, amazing, luar biasa. Di babak pertama bermain dengan Tom Haye sebagai destroyer di lini tengah. Dan di babak kedua bermain dengan Ivar Jenner juga sangat bagus. Masterclass untuk Joey Pelupesi. Selalu dipanggil ke timnas dan selalu mendapatkan kepercayaan oleh pelatih baik Sintayong dan Patrick Kluivert. Kali ini kakak Ricky Kambuaya menunjukkan kelasnya. Diposisikan sebagai gelandang serang dan beberapa kali bertukar posisi sebagai winger. Kakak Ricky Kambuaya membuat penonton impresif melihat penampilannya. Kelas kakak Ricky. Dengan kemenangan ini, Indonesia naik ranking ke 123 di FIFA. Dan untuk sementara Indonesia masih berada di peringkat keempat klasmen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia masih bisa mengejar peringkat 2 tapi peluangnya sangat kecil sekali. Dengan catatan kita bisa mengalahkan Jepang dan Cina pada bulan Juni nanti. Dan berharap Australia sedikit goyang di sisa pertandingan. Ayo kita rayakan 3 poin ini. Lupakan dulu perbedaan yang ada. Kita happy-happy dulu atas kemenangan Indonesia. Komentarnya sikat. Ubur-ubur ikan lele, pulang sambil nangis lagi. Oh, untung aja nih kandang lu ya. Kurang lu, buang-buang waktu mainnya. Ayo tanding lagi kalau berani. Lu kalau menang gitu lu ya. Pas lu gue bilangin bapak gue lu. Siapa di sini yang hatinya senang ngelihat Indonesia menang lawan Bahrain? Tapi buat teman-teman yang belum follow Arif Golang, di follow dulu ya temennya, di follow. Lo jangan nonton doang. Bener-bener keren permainan Indonesia kali ini ya bangku ya. Walaupun tidak mendominasi sama kayak waktu pas lawan Australia, tapi yang penting menang 1-0 lawan Bahrain abangku. Tejas keren, Siamner keren, Pelupesi keren, Ole Romani keren, dan si Rizky Ridho mantap jiwa bangku. Bener-bener kita dibikin takjub sama permainan Indonesia pada malam ini teman-teman ya. Terutama si Rizky Ridho, gila keren banget itu, banyak kali penyelamatan dia. Menurut aku di pertandingan tadi lawan Bahrain, Indonesia nggak seperti waktu pas lawan Australia yang total football menyerang terus. Kali ini agak sedikit lebih kalem, lebih bertahan, tapi menang men. Mending kayak gini permainannya, lebih efisien ya bang ya. Cuma si Marcelino sama si Eliano itu finishing, tolong perbaiki dong. Itu tendangannya udah lewat Suramadu itu. Hasil kemenangan ini membuat posisi Indonesia di peringkat keempat semakin kokoh ya, karena meninggalkan Bahrain dan Cina dengan selisih 3 poin abangku. Artinya peluang Indonesia untuk maju ke babak ronde keempat itu terbuka lebar ya, walaupun untuk masuk ke Piala Dunia lewat runner up sulit banget ya bang ya, karena Australia ikutan menang. Seenggaknya dengan kemenangan lawan Bahrain ini membuat mood kita di lebaran nanti nggak rusak abangku. Gimana menurut kalian guys soal pertandingan tadi? Dan menurut kalian yang pantas menjadi man of the match siapa? Tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat teman-teman yang belum follow Arif Golang ya, di follow dulu, di follow. Jangan nonton, jangan lupa join Discord, link ada di bio. Menolak lupa sama orang ini. Mampir ke akunnya karena bentar lagi lebaran. Kasih salam.
Aduh, Kima ini kalian gimana sih? Kenapa bisa kalah sama King Indo? Ya kolong, tadi mereka mainnya sangat hebat. Aduh, padahal peringkat kita itu lebih tinggi loh daripada King Indo. Kenapa kita bisa kalah? Kamu kan saya tugasin untuk menjaga pemain Indonesia. Kenapa kamu nggak jaga? Soalnya tadi pas saya nge-defense saya tuh bingung banget, Coach Alyong. Kok kamu bisa bingung sih? Bingung kenapa? Itu kan pemain Indonesia. Saya bingung, Coach Alyong, pemain Indonesia tapi mukanya Belanda semua. Iya juga ya. Mukanya pemain Belanda semua. Aduh, tapi kamu harusnya nggak begitu dong. Kamu harusnya bisa cetak gol. Aduh, susah banget, Coach Alyong. Ini kayak ngelawan Belanda ini. Aduh, alasan katanya lawan Indo rasa lawan Belanda. Aduh, nggak ada alasan kayak begitu-begitu. Kali ini bisa pada main nggak sih? Kalau kita kalah lagi saya dipecat ini. Kima. Sesuai prediksiku ya, kalau Indonesia bisa cetak gol di babak pertama, Indonesia akan menang. Mana nih yang nonton prediksiku kemarin ya, dari tanggal 21 sampai 23 ya. Akhirnya Indonesia menang. Ya, kemenangan ini tidak terlepas dari perubahan strategi ya. Di mana Indonesia yang awalnya bermain 4-3-3 pada saat melawan Australia, melawan Bahrain itu berubah jadi 3-4-3. Ditambah trio lini belakang ya, yang selalu diandalkan ya pada saat eranya Sintayong, Hubner, Itzes, dan Rido membuat palang pintu di lini belakang Indonesia sangat kokoh. Kemudian di sisi Bahrainnya itu Ali Haram tidak dimainkan sebagai starter. Sehingga Indonesia bisa bermain dengan sangat maksimal. Di mana gol sematawayang dicetak oleh Ole Romeni ya, yang sangat gacor. 2 gol dari 2 pertandingan. Dengan hasil ini kita menjaga peluang untuk lolos ke round 4. Tugas timnas tinggal menjaga momentum ya. Menang melawan Cina, kita pasti lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Salam Di Matteo. Kalau ada yang bilang kayak apa gunanya ganti pelatih atau tadi kan ada komentar gitu. Ini mah main sama aja kayak pelatih lama. Ya kita ini udah bukan soal siapa pelatih ini apa bukan. Siapa yang bermain, siapa yang pelatih betul, itu kita udah ya kita mau gimana lagi merubah waktu. Gak bisa gitu, tapi inilah memang sepak bola Asia. Makanya saya takutkan dari ketika Patrick Kluivert datang adalah bahwa iya betul dia bisa membuat tim ini lebih cocok lah secara budaya dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa tim Asia itu rata-rata bermain jelek. Dan pressingnya gila, ada otot banget itu. Dan counter attack. Nah, kita harus fokus juga lawan main kayak apa. Nah, ini tuh udah terlihat walaupun membuat kita gugup. Sayangnya di babak kedua kita dapat lebih banyak ada space peluang-peluang kan. Cuma ya itu penyelesaian akhir yang menjadi masalah. Dan itu masalah kita kemarin-kemarin juga sih. Iya, dan otomatis ketika lebih bertahan lebih butuh strength kan. Lebih butuh tenaga. Haye lawan Australia bisa main sampai habis. Tapi lawan Bahrain 60 menit udah harus keluar. Dan dulu kan orang menyalahkan pelatih lama, kenapa sih sering keluarin Haye, masukin Haye babak kedua? Ya, memang gaya mainnya kayak begitu. Ya teman-teman, sebuah kemenangan yang tentu membuat masa libur kita bahagia ya. Timnas Indonesia akhirnya memenangkan pertandingan melawan Bahrain pada tanggal 25 kemarin. Ya, kemenangan yang tentunya sangat berarti, kemenangan yang tentunya sangat berharga untuk menjaga asa timnas kita lolos ke Piala Dunia melalui round keempat. Ya, seharusnya kemarin kita bisa menang dengan 3 gol. Tapi Dewi Fortuna belum terlalu memihak kepada kita. Kita dikasih rezeki cukup 1 gol saja. Intinya 3 poin ya. Nah, berikut masih ada komentar dari netizen juga terkait dengan kemenangan timnas Indonesia tanggal 25 kemarin. Seperti apa? Mari kita lanjut menyaksikan video ini. Klop banget dengan Rizky Ridho. Gak ada kesalahan yang dibuat oleh 3 pemain ini di pertahanan. Di tengah, Joey Pelupesi, tukang jegal kedua dari timnas Indonesia. Mantap banget permainannya. Tom Hay, bagus, walaupun kita tahu stamina dia tidak bisa bertahan selama 90 menit. But it's okay. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Pada saat dia bermain di babak pertama, dia memberikan 2 kali umpan kunci penting. Babak kedua, dia sempat memberikan 1 kali umpan kunci. Bagus. Kelvin Verdong, ya ini kita tahu Mr. Konsisten, ya kan? Dan ternyata saya lihat mirip saya juga dia. Ini pemainnya banyak juga kembaran saya ini di dunia sepak bola ya. Terus di sebelah kanan Kevin Dix, jatuh bangun naik turun. Walaupun kemudian babak kedua dia terlihat sudah kelelahan, ya oke lah, dia akan fight. Dan yang dipilih adalah Marcelino Ferdinand dan Oli Romeni serta Ragnar Oratmangun.
Formasinya adalah 3-5-2 atau 3-4-1-2 pada saat menyerang. Permainan adalah full pressing di tengah, main switching play yang cepat, main direct pass. Dan saya melihat para pemain Indonesia fokus bagaimana caranya mereka bisa mencari ruang dengan pergerakan tanpa bola. Dan itu berkali-kali mereka lakukan pada saat skor masih 0-0. Oke, dan lebih banyak serangan itu dibangun dari sektor sebelah kanan karena di sanalah inti kekuatan dari Indonesia dengan adanya Ole Romeni, Marcelino yang biasa bermain dari sektor sana, dan Kevin Dix. Kelvin dan Ragnar lebih fokus untuk sesekali membangun counter. Tapi open play lebih banyak serangan dari sebelah kanan. Joey mainnya bagus karena Joey itu posisinya dekat ke lini pertahanan. Jadi dia harus blok setiap counter yang coba dibangun oleh para pemain Bahrain. Dari jalannya pertandingan Indonesia nyerang total, walaupun mereka sebelum mencetak gol itu hanya bisa menciptakan satu peluang dari Tom Hay dari free kick, no problem. But from open play, Indonesia always look dangerous, selalu terlihat berbahaya. Switching play-nya itu yang sangat baik. Dan saya melihat build up selalu dari belakang sambil melihat situasi, apa yang terjadi di depan. Nah, artinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Jadi, kalau menurut hemat saya nih teman-teman, strategi permainan dari Indonesia sama seperti strategi permainan Indonesia pada saat melawan Arab Saudi. Full pressing, main switching play cepat, atur tempo. Dan itu berhasil lagi. Iya kan? Memang harus. Yang patut kita syukuri guys, alhamdulillah jadi ini mau lebaran. Diawali dari strategi yang tepat, bijak, pemain juga bermain baik semuanya, mengaplikasikan strategi dengan sangat ciamik. Lini pertahanan solid luar biasa, tengah sangat-sangat bagus. Kehadiran Pelupesi membuat Tom Haye terlihat lebih tenang. Joy Pelupesi sangat-sangat sentral sekali perannya, menjadi kunci permainan timnas Indonesia. Seorang Tom Haye bisa leluasa ke depan, ke belakang. Umpannya luar biasa, scanningnya bagus. Sebelum umpan ke Marcelino pas terciptanya gol itu luar biasa guys. Tapi yang namanya Tom Haye ya, fisiknya begitu memang. Memang begitu orangnya. Pergantian babak kedua juga tepat. Wingback kita Kevin Dix luar biasa. Di kiri Verdong luar biasa. Strategi babak pertama overload di sisi kanan berjalan baik. Luar biasa guys ini mah guys. Ole Romeni juga layak jadi man of the match. 2 pertandingan 2 gol, luar biasa guys. Kita nikmati pertandingan ini. Kita menatap 2 pertandingan sisa lawan China dan juga Jepang. Bismillah, tetap support timnas Indonesia dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan baik, dalam keadaan senang ataupun susah, duka. Ya, selamat melanjutkan ibadah puasa guys. Bye. Siapa yang gak bisa tidur, senyum-senyum sendiri, gara-gara timnas tadi malam menang boy? Saya. Saatnya kita bahas review pertandingan tadi malam. Kenapa timnas Indonesia bisa menang dan tampil sesuai dengan kapasitas kita? Mari kita bahas boy. Indonesia turun dengan line up 3-4-3. Bukan 3-4-1-2, bukan 3-4-2-1, tapi 3-4-3. Di mana Marcelino, Wak Haji, dan juga El nggak butuh adaptasi, yaitu adalah Ole Romeni, bermain melebar ke arah sayap. Di mana sistem seperti ini yang benar-benar menurut gue sangat efektif untuk timnas kita tanpa seorang pemain nomor 10 atau gelandang serang. Dan duet di lini tengah kita yang menurut gue tampil sangat keren sekali, yaitu adalah Tom Haye dan juga Joy Pelupesi. Di mana shout out untuk debutnya Pelupesi yang memerankan peran pemain nomor 6 atau pemain jangkar yang benar-benar efektif sekali. Dan kembalinya sistem 3 back mengembalikan trio Rido, El Kapten Beneran dan juga Kang Bahar yang menurut gue sangat solid banget. Kalau kalian perhatiin detailnya boy, pas si Hubner maju gitu buat cut bola, terus Itses cover, Itses maju, Rido cover, itu yang namanya chemistry boy. Ini next bakal gue bahas video ini sendiri ya tentang si Hubner, Rido sama Jay Itses ini. Tenang aja boy, ini beberapa hari ke depan nih banyak banget video pembahasan dari gue ya. Ditunggu aja boy. Terutama salah satu pemain yang menurut gue tadi malam keren banget mainnya, bener. El diam dan bermainlah part 3, Ricky Kambuaya. Nanti bakal gue bahas juga itu. Kenapa sistem ini gue bilang sesuai dengan kapasitas kita? Gue berkali-kali udah bilang ya, kapasitas kita adalah bermain dengan counter attack. Karena kita punya pemain-pemain yang cepet, tapi kita nggak punya pemain-pemain yang kreatif. Jadi skema total football, possession football, attacking football, itu bener-bener nggak cocok sama kita. Pasalnya terbukti nih, setiap kita mengambil inisiasi serangan, timnas kita nggak pernah dapat hasil maksimal. Lawan Australia, lawan Fuyung Hai,
Dan di match kali ini, gue sangat apresiasi dengan staf kepelatihan yang bisa mengevaluasi kegagalan kemarin dan bisa ngerubah sistem itu secara total. Hormat dulu sama El Bintang Laut dan kawan-kawan yang udah sadar kalau misalnya unggul ball possession belum tentu menangin pertandingan. Salut, salut. Sumber kelima boy, terkait dengan permainan timnas kita tadi malam. Kita menyisakan 2 pertandingan lagi lawan Fuyung Hai dan juga Raja terakhir. Nanti juga bakal gue bahas soal peluang timnas kita untuk round selanjutnya. Ditunggu ya boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Selamat sahur brother. Full senyum kita hari ini. Gak perlu juga total football, lupakanlah total football. Ya kan, lupakan. Dan Indonesia tidak bermain full menyerang, bagus. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Indonesia menang. Dapat 3 poin. Menjaga peluang untuk lolos. Itu yang paling penting. Mau main indah. Cantik di statistik. Tapi kalah. Siapa yang ingat, bos? Ya kan, jadi dalam sebuah, ya bisa dikatakan ini mini turnamen lah ya, karena kan round robin ya, main di kualifikasi ya, ada grup kan. Ya, yang paling penting itu koleksi poin. Jadi walaupun di malam hari ini Bahrain unggul dari segi ball possession, ya unggul aja. Bawa aja tuh ball possession pulang ke Bahrain. Ya kan, tapi Indonesia mendapatkan 3 poin. Dari segi peluang memang Bahrain lebih banyak, tapi banyak juga yang melenceng. Tapi peluang-peluang dari Indonesia banyak yang diciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Artinya apa? Efektif penyerangan dari Indonesia. Suplai bola memang tidak selalu konsisten, tapi para pemain Indonesia fokus untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain Bahrain. Jadi, seperti yang saya katakan, bahwa pemilihan pemain itu harus tepat. Pemilihan pemainnya tepat. Banyak rumor bahwa Alhamdulillah 3 poin yang wajib dan seharusnya sudah bisa didapatkan oleh timnas. Memperpanjang nafas kita, dan semoga kita juga bisa meraih 3 poin lagi versus Cina. Dan semoga pas lawan Cina kita bisa memasukkan 2 atau 3 gol sehingga kita ayem untuk menuju round selanjutnya. Respect buat seluruh pemain timnas, tetapi spesial man of the match versi saya adalah Rizky Ridho. Ketika di 5 menit akhir sudah cedera gastrocnemius, kelihatan banget itu gastrocnemius atau otot betisnya sudah mulai kram, ketarik, tetap memaksakan main. Shout out. Ente menjadi inspirasi bagi anak-anak kecil di seluruh Indonesia untuk menjadi panutan dan menjadikan Anda sebagai idola. Mantap, tetap semangat dan terbukti strategi. Shout out to Mamat ya, prediksinya top semua. Dan moga-moga Mamat bisa ngambil course untuk analis. Jos. Makan tuh ya total football. Kembali lagi ke setelan awal ya. Main direct football, counter attack ya. Udah gue bilang apa? Pelu Pesi itu ya cocok main sama Tom Haye bareng. Lihat kan? Tom Haye lebih leluasa kasih passing, kasih umpan ya. Anjir cok. Itu gol ya, umpannya Tom Haye. Visioner. Apa? Terbukti lagi. Bang Jai lebih enak duet sama Ridho ya. Baguslah Clevert ya. Denger ocehan gua waktu yang kalah lawan Australia. Mainin Pelu Pesi. Duetin Ridho sama Bang Jai. Udah paling bener. Mantap Clevert ya. Mainnya juga ganti, bukan total football. Counter attack, direct football. Anjay, Ricky Kambuaya mantap juga coy. Trivela itu kalau masuk ya, udah sekelas Modric coy. Ampun fans King Indo jago, ampun King Indo jago. Bahrain malu, ampun. Ana pulang dulu, maafin Ana pulang dulu ke Pancoran. Ana pulang dulu King Indo jago. Bahrain, Ana dari Bahrain. Ana jauh-jauh dari Bahrain. Alias dicondet, Ana pusing. Ana pulang dulu. King Indo jago. Ampun, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum. Ada-ada aja ya kelakuan para fans Indonesia memparodikan ketika fans Bahrain itu saat melihat timnasnya kalah. Ya, berbicara tentang pertandingan secara keseluruhan memang sangat puas. Bagaimana kita melihat kembalinya duet lini belakang Rizky Ridho, Jai Itses, dan Justin Hubner. Ini benar-benar duet yang sangat mematikan. Ketika pertandingan kemarin saat timnas Indonesia kalah dengan Australia, kita melihat di starting line up itu kok tidak ada nama Rizky Ridho, ya. Malah Rizky Ridho masuk di babak kedua. Nah, itu yang membuat orang jadi tanda tanya. Tapi bersyukurlah di saat main di kandang kita ya, main di GBK, Patrick Kluivert mendengarkan masukan-masukan dari netizen.
Ya, hingga pada akhirnya duet ini kembali terjadi. Duet yang sangat tangguh menghasilkan clean sheet yang sangat sempurna. Kita doakan saja semoga di sisa 2 pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan juga China bisa membawa poin yang sempurna juga.